Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya akan memberikan terkait dengan tutorial atau cara penggunaan dari Bebas Umpo, utamanya untuk pelaksanaan UTS ataupun UAS. Apabila Bapak Ibu sudah memiliki akun ataupun laman Bebas Umpo, nanti bisa langsung diakses mawon ya. Untuk username-nya dan juga password-nya itu menggunakan akun kinerja. Nanti bisa langsung kita masukkan mawon untuk password dan juga username kita sesuai dengan akun kinerja masing-masing. Apabila belum memiliki, nanti bisa menghubungi Pak Untung untuk bisa diaktifasi Bebas Umponya. Kemudian kita bisa langsung masuk mawon. Nah, nanti kalau misalnya sudah masuk ini sudah ada tampilan di lamanya Bapak Ibu, tampilan dari Bebas Umponya di awal akan seperti ini. Kemudian kita klik mawon di bagian mata kuliah saya. Nah, di sini kita cari course mana atau kelas mana yang akan kita berikan UTS dan juga UAS. Nah, kita klik salah satu uh, kelas yang akan kita berikan UTS. Kemudian kita turun ke bawah, Bapak Ibu. Nah, di sini kita belum menemukan untuk bagaimana cara mengeditnya, ya. Kita beralih dulu di sisi sebelah kanan atas di bagian edit mode, diklik terlebih dahulu. Kalau sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini Bapak Ibu sudah bisa untuk mengedit atau menambahkan section atau menambahkan bagiannya. Nanti kita bisa tambahkan untuk add section ini. Misalnya UTS ada di pertemuan 8. Kita masukkan dulu untuk bagian tersebut menjadi pertemuan 8. Kemudian bagaimana sih caranya untuk menambahkan bagian ini agar muncul UTS atau UAS. Nah, kita tambahkan tanda plus di sini, kita klik kemudian activity atau resource. Kemudian kita tambahkan kuis. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu mau kuis, mau UTS, mau UAS itu juga bisa. Ini bagian kuis. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita berikan penamaan UTS. Seperti itu. Kita berikan description. Nah, deskripsi ini menjadi bahan penting kalau Bapak Ibu nanti mau memberikan instruksi kepada mahasiswa. Nah, ini gantinya kalau biasanya menggunakan paper, paper base untuk ujian, itu kan ada instruksinya harus apa mahasiswa. Ini sama halnya seperti itu. Instruksi bisa kita letakkan di sini. Misalnya harus membaca basmalah sebelum memulai ujian, atau mungkin kita bisa berikan instruksi terkait dengan berapa durasi dari ujian. Misalnya seperti ini, ujian dilaksanakan dalam waktu 60 menit. Nah, mahasiswa akan mengetahui berapa lama dia bisa melaksanakan ujian. Kemudian, jangan lupa untuk diklik bagian display, Bapak Ibu. Kalau misalnya ini tidak diklik, nanti tidak akan muncul di lamannya mahasiswa atau di tampilannya mahasiswa. Kalau sudah, kita beralih ke bawahnya. Ada bagian timing. Timing ini wajib diisi, karena ini harus menyesuaikan tanggal berapa Bapak Ibu ujian. Kalau misalnya tanggal 17, ya, ujiannya tanggal 17 November, kita sesuaikan tanggal 17. Kemudian waktu ujiannya jam berapa? Kalau jam 9, ya kita klik jam 9. Karena tadi pelaksanaannya adalah 1 jam atau 60 menit, maka kita sesuaikan lagi. Ini yang di bagian atas open the quiz itu adalah waktu yang menentukan mahasiswa bisa membuka kuis atau membuka dari soal UTS dan UAS-nya. Di bawahnya harus kita klik lagi, enable. Ini adalah waktu close-nya. Jam berapa mahasiswa tutup aksesnya atau mahasiswa bisa mengakses ujiannya itu sampai jam berapa. Kalau tadi tanggal 17 kita sesuaikan lagi, tadi jam 9, kalau misalnya 60 menit berarti selesainya adalah jam 10. Ya kita setting kembali jam 10. Kalau sudah, kita masukkan the time limit.
Time limitnya kita klik dulu enable, kita sesuaikan 60 menit sesuai dengan ujian kita. Kalau sudah, yang lainnya tidak perlu untuk dirubah-rubah. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan tambahan ya, kalau misalnya ingin diberikan password itu bisa 1, 2, 3 atau yang lainnya. Ini adalah password yang nanti muncul di lamannya mahasiswa atau tampilan mahasiswa saat ujian. Jadi sebelum mahasiswa masuk ke dalam soal ujiannya harus masukkan password dulu. Tapi ini sifatnya adalah opsional. Apabila Bapak Ibu membutuhkan tambahan akses ya, tambahan batasan akses itu bisa digunakan. Nah, apabila tidak itu juga tidak masalah karena mahasiswa nanti hanya bisa mengakses ya tanggal sekian, jam sekian. Kemudian kita save and return to course dulu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi kembali ke tampilan semula. Nah, kalau sudah, kita akan lihat apakah course ataupun bagian UTS tadi sudah masuk atau belum. Nah, ini sudah masuk, instruksinya akan muncul seperti ini. Sama seperti di tampilan mahasiswa juga akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kita klik UTS. Kalau sudah kita klik UTS akan muncul seperti ini. Tapi di sini kan belum ada soal ujian ya. Belum ada soal ujiannya. Kita masuk ke question bank. Nah, ini adalah bank soal kita. Nanti akan kita masukkan di sini. Tapi sebelumnya kita harus punya soal-soal dulu yang harus kita siapkan. Contohnya seperti ini nggih Bapak Ibu. Ini adalah contoh soalnya, saya coba buat 10 soal. Nah, kita coba masukkan nantinya untuk soal ini ke dalam ke dalam AI yang nanti akan membantu kita untuk mengconvert soal ini dan bisa dimasukkan ke dalam bebas umum. Jadi nanti soalnya seperti ini, jangan lupa jika menggunakan AI ini kita berikan penomoran seperti ini, yang kemudian depannya, di depan jawaban Bapak Ibu, tolong diberikan bintang ya, tanda bintang. Jadi jangan langsung nanti di auto text ya. Di auto text itu kan nanti langsung ini muncul A, B, C, D. Tapi nanti kliknya manual ngeten iki. Nanti kalau sudah klik manual seperti ini, kemudian jawabannya kita berikan bintang di depannya. Nah, semua jawaban harus ada bintangnya, nggih. Sampai nanti nomor terakhir. Nah, ini agar memudahkan nanti untuk itu bisa membaca itu. Kalau sudah seperti apa? Kalau sudah nanti kita bisa copy paste semuanya, ya, semua soal ini, kemudian kita copy, kita masukkan ke dalam Blackboard IE namanya. Blackboard IE itu seperti ini Bapak Ibu. Kita menggunakan salah satu Blackboard-nya adalah Oklahoma ini. Oklahoma ini akan memudahkan kita untuk membuat lamannya, ya. Atau membuat UTS kita menjadi convert di satu di satu bagian yang nantinya bisa kita submit di bebas umum. Kita berikan penamaan dulu UTS seperti itu, atau UTS kalau saya ada evidence based practice ya berarti EBP. Ini bisa dimasukkan, tampilannya kan seperti ini, mengikuti yang tadi. Nah, kalau misalnya seperti ini nggak perlu dirubah Bapak Ibu, tidak masalah, tidak perlu harus di-setting-setting. Nah, nanti kita cek dulu, kita generate semuanya dulu. Sebenarnya sudah sesuai atau belum penulisannya. Kita klik generate the question. Kalau warnanya hijau seperti ini sudah sesuai. Kalau warnanya merah, ini berarti belum sesuai. Oh, mungkin ini ada yang perlu disetting. Misalnya seperti ini. Ada yang turun ke bawah sehingga kita perlu setting ulang. Atau juga di nomor 7 ini juga seperti itu. Kemudian kita cek lagi, kalau ini tadi masih ada yang merah, itu kan kita sudah sesuaikan lagi, kita bisa cek lagi. Generate test question. Nah, sudah menjadi hijau semua, J. Kalau sudah hijau semua, nanti kita bisa download. Download question pool-nya akan muncul seperti ini, bentuknya adalah zip. Kalau sudah, kita bisa masukkan Bapak Ibu ke dalam bebas umum kita. Masuk ke question, import,
kita klik bagian Blackboard. Kalau sudah, kita choose mawon, pilih tadi soal ujian kita cari UTS nih, UTS EBP. Kita klik, kemudian kita upload. Itu akan muncul. Kemudian klik import. Nah, soalnya sudah masuk Bapak Ibu. Langsung jadi seperti ini. Kalau sudah, kita beralih ke bagian question ya. Ini question nanti akan muncul di mahasiswa. Di sini kan masih kosong. Tadi yang sudah terisi adalah bank soalnya. Nah, kita bagaimana caranya ngisi questionnya biar masuk ke sini. Seperti ini Bapak Ibu, kita klik add. Kalau sudah add ini, kemudian kita masukkan from question bank. Nanti sudah ada bank soalnya, ini diklik dulu, kemudian kita pilih tadi UTS EBP. Kemudian kita apply. Nah, kita klik ini, sudah muncul soalnya, kemudian add. Nah, di bagian bawah kiri ini bisa di-add, sudah muncul semuanya soalnya. Kita cek lagi ada 10. Nah, kalau sudah, nanti kita bisa berikan settingan ulang. Nah, settingannya apa? Kalau misalnya Bapak Ibu mengendaki untuk soalnya diajak, bisa langsung diklik shuffle. Ini nanti soalnya sudah ngajak, jadi mahasiswa itu mahasiswa itu di tampilan mahasiswa nanti akan ada soal yang berbeda-beda, jadi ajakannya akan berbeda-beda. Kalau sudah, nanti bisa langsung diklik saja bagian save. Di save ini, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kalau sudah kita buat soalnya tadi, kita beralih ke bagian quiz. Nah, ini tampilan yang di mahasiswa juga akan seperti ini Bapak Ibu. Ujian dilakukan tanggal 17, bisa diakses pada jam 9, bisa selesainya atau close-nya pada tanggal 17 juga, itu juga pada jam 10, jadi 1 jam. Ujiannya dilaksanakan dalam waktu 60 menit. Kalau sudah tadi, kita lihat preview quiz-nya. Kemudian kita cek. Start attempt, akan muncul seperti ini. Nih, tampilan mahasiswa juga akan seperti ini sampai ke 10. Kalau sudah, nanti mahasiswa wajib finish. Finish nanti akan muncul mana yang salah, mana yang yang salah akan muncul, kemudian yang benar akan muncul di sini. Kalau sudah, submit all finish. Submit all finish, nanti kita klik mawon. Oke, sudah seperti ini. Nanti mahasiswa tampilannya juga akan sama. Kalau sudah, ini nanti tampilannya akan terlihat seperti ini, finish. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau mengecek nilainya, kemudian siapa yang sudah mengerjakan dan siapa yang belum, nanti bisa langsung lihat saja di bagian result-nya, okay? Di bagian result ini nanti akan muncul mahasiswa yang sudah mengerjakan, mahasiswa yang belum mengerjakan, mahasiswa yang sudah submit sampai selesai dan belum, itu akan terlihat. Dan ada waktu pengerjaannya dan juga skor yang didapatkan. Itu ya Bapak Ibu untuk bisa melihat dari hasil ujian dari mahasiswa. Itu tadi sedikit tutorial terkait dengan penggunaan dari Bebas Umpos sebagai media kita untuk melaksanakan UTS dan juga UAS, serta penugasan dan pemberian materi, utamanya untuk UTS dan UAS. Begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.